Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqallaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, kita semua sepertinya sebagian dari kita sudah pernah ya sepertinya mendengar berita adanya perselisihan, adanya konflik antara para ulama yang notabene adalah ulama pribumi yang mereka dinamakan sebagai ulama Nusantara, yang menggugat ya keberadaan sekelompok orang, komunitas orang-orang tertentu yang menasabkan diri mereka itu langsung tertaut nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut saya sih sebetulnya juga sah-sah aja gitu kan, nggak masalah menurut saya. Tapi yang jadi masalah adalah kemudian kita bisa lihat saat ini di medsos tuh kita bisa lihat ya bahwasanya kelompok ataupun oknum-oknum di kelompok yang memang kemudian menasabkan dirinya itu tadi tertaut langsung gitu kan kepada nasab Nabi Muhammad SAW. Ini banyak kemudian sepertinya memberikan doktrin gitu kan, mencekoi para masyarakat kita ya gitu kan, agar memang kemudian memuliakan mereka gitu kan, agar memuliakan mereka secara berlebihan dengan cerita-cerita khurafat yang sering nongol ya gitu kan. Ada yang kelompok dari mereka gitu kan, orang-orang dari mereka diberitakan seperti bisa mi'raj, naik ke langit ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala 70 kali lah gitu kan. Ada yang kemudian memarahi malaikat mungkar dan nakir gitu kan. Ini cerita-cerita khurafat yang memang kemudian banyak sekali ya cerita-cerita khurafat seperti itu yang kemudian disebarkan oleh oknum-oknum dari kelompok tersebut ya, yang kemudian juga memang ujung-ujungnya adalah kemudian tujuannya adalah untuk memuliakan secara berlebihan kelompok tersebut. Ujung-ujungnya adalah untuk kemudian dimanfaatkan orang-orang yang kemudian ini ngawulo ya, yang taat sama mereka, dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan pribadi mereka, ketaatan daripada saudara-saudara kita yang notabene adalah pribumi, orang asli sini ya gitu kan. Mereka ini sepertinya juga saya mulai kemudian gak simpati, karena kemudian memang pernah lihat juga di media sosial gitu kan, bahwasanya wanita-wanita dari kelompok tersebut gitu kan itu tidak diperbolehkan ya kemudian untuk kemudian menikah dengan orang-orang di luar kelompok mereka, sedangkan yang laki-laki dari kelompok mereka itu diperbolehkan menikahi wanita-wanita yang ada di pribumi di sini gitu kan. Ini maksudnya apa? Sepertinya mereka ini seperti ras lain yang memang di atas daripada orang-orang yang ada di tempat kita, sedangkan mereka sebetulnya hakikatnya dulu kan mereka adalah imigran di sini gitu kan. Nah, ini sebetulnya sangat memprihatinkan ya, tapi kemudian setelah sekitar 1 tahun yang lalu tergeraklah gitu kan, menggugatlah juga kemudian para ulama-ulama Nusantara ini, yang kemudian salah satunya yang menongol adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, dari Banten ya. Kiai Imaduddin ini luar biasa, kemudian yang kemudian memang dia mempelajari silsilah daripada kelompok tersebut gitu kan, nasab dari kelompok tersebut, yang memang kemudian memang dipertanyakan gitu kan. Ini dipertanyakan gitu kan keabsahannya gitu kan. Bahkan ada tantangan dari para ulama Nusantara untuk membuktikannya via tes DNA yang sebetulnya sangat mudah ya teman-teman, sangat mudah sekali gitu kan. Tes DNA yang ada sekarang bukannya kemudian untuk
kemudian menunjukkan kekerabatannya langsung pada Nabi Muhammad SAW, tapi sebetulnya untuk membuktikan paling enggak nanti mereka itu keturunan dari ras mana gitu kan, ras mana, apakah orang-orang Semit, orang Arab, ataupun kemudian orang Kaukasia, ataupun suku dari suku-suku Kaukasia, ataupun kemudian orang-orang yang memang keturunan Mongoloid itu kan. Sebenarnya semudah itu, tapi tampaknya sampai sekarang juga nggak ada gitu kan, kemudian mau gitu kan. Ini yang jelas saat ini juga semuanya bergerak gitu kan, dan saya juga memang sangat prihatin gitu kan kepada para pengikut-pengikut mereka yang sudah kemudian jatuhnya jadi kultus individu, sehingga apa yang mereka mau ini sebetulnya kita ini kan dijadikan jongos ya, dijadikan seperti feodal lah kemudian kan, seperti perbudakan feodal gitu kan, cium-cium kaki, cium-cium tangan segala macam gitu kan. Yang jelas bangsa kita gitu kan sudah merdeka lebih dari 50 tahun, dan kita ini punya kemerdekaan untuk individu gitu kan. Kita juga punya martabat, harkat dan martabat gitu kan. Tapi memang kita nggak ngerti, banyak saudara-saudara kita yang kemudian terpengaruh untuk kemudian memuliakan secara berlebihan kelompok tersebut. Walaupun menurut saya juga teman-teman, kita ini memang sebetulnya kan memang sangat mencintai ya Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan itu kita buktikan ketika kemudian kita melakukan sholat 5 waktu, ketika tahiyat akhir sebelum kita melakukan salam ya teman-teman, pastinya kita berdoa mendoakan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Gak cuma Nabi Muhammad sendiri, tapi juga para keluarga ya, anak keturunannya. Itu bukti kecintaan kita, bukti hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan pada Nabi Muhammad beserta keluarganya seperti engkau memberikan kesejahteraan pada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW beserta juga keluarganya seperti engkau memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ini bukti ya bahwasanya kita selalu mendoakan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya ya, anak keturunannya. Tapi kalau kemudian orang-orang, ada kelompok orang-orang yang menasabkan dirinya kepada Nabi Muhammad di negeri kita ini gitu kan, tapi kemudian tingkah lakunya kemudian nggak menggambarkan perilaku yang mulia daripada Nabi Muhammad SAW gitu kan, dan nasabnya juga kita perlu pertanyakan gitu kan. Mereka nggak mau, artinya apa, ada tantangan kan memang juga kan untuk pembuktian masalah nasab dari Kiai Madudin Al-Bantani, tapi nggak pernah ditanggapi gitu kan. Yang jelas teman-teman, ini berlawanan ya, sifat yang kemudian sebagian kalau kita lihat wanita-wanita di kelompok tersebut, bukannya kita mau menikahi wanita-wanita mereka, tapi ini sikap merendahkan bangsa kita gitu kan, seperti rasis gitu kan, nggak boleh gitu kan. Ini sedangkan laki-laki mereka tinggal di sini bisa menikahi wanita di negeri kita ini gitu kan. Ini yang memang kemudian memang sangat berlawanan, karena dengan apa yang kemudian dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada para pengikutnya ya. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ala rabbakum wahid wa abbakum wahid wa kulukum li adam wa adama min turab, yang artinya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Jadi ini seruan ini secara umum ya gitu kan. Seruan kan ada biasanya ya ayyuhalladzina amanu, ini seruannya khusus pada orang-orang yang beriman saja. Kalau ini ya ayyuhan nas berarti seruannya ini umum ya, umum pada seluruh manusia gitu kan.
baik yang beriman nggak beriman gitu kan, baik yang kemudian beragama Islam ataupun yang di luar agama Islam. Ya Yohanes gitu kan, ala robbakum wahid, ketahuilah bahwasanya Rabb kalian, Tuhan kalian itu satu. Wa abbakum wahid gitu kan. Dan sesungguhnya bapak moyang kalian itu satu gitu kan. Kulukum li Adam, semua kalian itu asal usulnya sama dari Nabi Adam alaihissalam. Wa Adamu min turab, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu asalnya dari tanah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Ini kita bisa ambil benang merahnya ya. Di sini Nabi Muhammad SAW menggambarkan kesetaraan ya antara sesama manusia. Nggak ada yang utama, nggak ada yang istimewa, karena kita semua itu asalnya adalah sama hakikatnya dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Jadi nggak ada keutamaan ataupun keistimewaan ya dari suatu suku, suatu klan terhadap suku yang lain, terhadap kelompok manusia yang lain, bukan kecuali takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat lagi ya dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yohanes ya Yohanes ala robbakum wahid wa abbakum wahid ala la fatlu li arabia ala ajamia wala li ajamia ala arabia wala li ahmaro ala aswada wala aswada ala ahmaro ila bittaqwa. Artinya sebagai berikut, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Yohanes, wahai para manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu Rabb kalian itu adalah, atau Tuhan kalian itu adalah satu. Wa abbakum wahid, dan bapak moyang kalian itu, asal usul kalian itu adalah satu, Nabi Adam alaihissalam. Ala tahuilah, nggak ada kelebihan, la fadla li arabia ala ajamia. Jadi nggak ada keutamaan, nggak ada keistimewaan, nggak ada kelebihan daripada suku bangsa Arab ala ajamia terhadap orang-orang non Arab gitu kan. Wala li ajamia ala arabia, dan juga begitu pun sebaliknya nggak ada keistimewaan, keutamaan daripada orang-orang non Arab terhadap orang-orang Arab. Wala li ahmaro ala aswada, dan begitu pun nggak ada keistimewaan, keutamaan daripada orang-orang yang berkulit merah terhadap orang-orang yang berkulitnya berwarna gelap ataupun hitam. Begitupun sebaliknya, wala aswada ala wa aswada ala ahmaro, begitupun juga sebaliknya nggak ada keistimewaan, keutamaan daripada orang-orang yang berkulit gelap ataupun berkulit hitam terhadap orang-orang yang berkulit merah. Ila bittaqwa, kecuali takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sangat jelas ya dari dua hadis tersebut, deklarasi daripada Nabi Muhammad SAW yang kemudian menyatakan kesetaraan ya antara kita sesama manusia, antara kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, mau sukunya apa aja, mau warna kulitnya apapun gitu kan. Sebetulnya kedudukannya sama, posisinya sama, dan yang membedakan adalah ketaatan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kelompok yang ada yang memang kemudian mereka sebetulnya hakikatnya adalah pendatang, imigran di negeri kita ini gitu kan. Ini ternyata konsep yang mereka kembangkan di sini rasis ya. Itu teman-teman bisa lihat sekarang digital tracking itu nggak bisa membohongi ya gitu kan. Bahwasanya kemudian mereka menyatakan itu dilarang ya anak keturunan mereka yang wanita gitu kan, female gitu kan, untuk kemudian mendapatkan jodoh apapun suami daripada orang-orang pribumi sini gitu yang di luar kelompok mereka gitu kan. Sedangkan laki-laki di kelompok mereka bisa semaunya gitu kan menikahi wanita-wanita pribumi di sini. Nah, ini memang ajaran-ajaran yang kemudian kita bisa tahu gitu kan, yang memang kemudian ini sepertinya memang dibuat ya untuk orang-orang tersebut untuk menjaga kelompok mereka, komunitas mereka gitu kan.
yang ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan secara berlebihan kelompok mereka, kultus individu, dan akhirnya memang ujung-ujungnya untuk mencokohi para pribumi, para orang-orang di sini jadi pengikut fanatik mereka gitu kan, yang namanya nanti udah blank gitu kan, pengikut yang memang kemudian nggak berpikir rasional lagi gitu kan. Saya ingatkan pada saudara-saudara kita pribumi gitu kan, kita ini memiliki harkat dan martabat gitu kan. Kita memiliki, sudah merdeka hampir lebih daripada 50 tahun. Jangan mau lagi kalau kemudian kita dihasut, kemudian dicekoi dengan hal-hal yang sebetulnya akan ujung-ujungnya untuk memanfaatkan kita gitu. Dan saya sangat bersyukur gitu kan, kemudian ada orang-orang seperti Kiai Madudin gitu kan, dan para orang-orang kelompok ulama-ulama lain, ulama-ulama pribumi, ulama Nusantara yang kemudian memang melakukan edukasi untuk kemudian memberantas ya benalu-benalu yang ada di negeri kita ini. Nah itu teman-teman, sebenarnya kita nggak benci karena orang-orangnya, tapi ini memang ajarannya, doktrin mereka ini memang nggak masuk akal menurut saya. Dan memang kalau memang betul-betul mereka adalah keturunan langsung memiliki nasab pada Nabi Muhammad SAW, tentunya kita memang wajib ya kemudian untuk menghormati, mencintai daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan buktinya adalah kita ketika selama sholat 5 waktu pun selalu mendoakan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Tentunya itu teman-teman, ketika kita akan memulai diskusi suatu majelis, tentunya kita juga akan mengucapkan, mendoakan, melantunkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW beserta keturunannya gitu kan. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang mengklaim dan kemudian kita meragukan dan doktrin mereka berbeda ya gitu kan, ini wajib kalau kemudian memang tanggung jawab daripada ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara, yang dulu sebetulnya juga tampaknya kurang setuju, tapi kalau kemudian melihat masifnya ya kelompok-kelompok tertentu yang mengaku kemudian memiliki nasab kepada Nabi Muhammad SAW, ini masif sekali mencari pengikut yang kemudian mendoktrin mereka menjadi pengikut fanatik mereka demi kepentingan pribadi. Banyak yang disebarkan kemudian cerita-cerita khurafat gitu kan. Ini sangat memprihatinkan teman-teman. Di malam hari ini, di kesempatan hari ini saya pengen menyebutkan tadi ya beberapa hadis tadi. Ada 2 hadis dari Nabi Muhammad SAW yang memang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kalau kita orang Islam, kita seorang Muslim, insya Allah kita sebagai seorang yang beriman, tentunya dalam mengkaji berbagai macam hal, referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bukan kemudian doktrin dari seseorang yang kita nggak tahu gitu kan, doktrin-doktrin, cerita-cerita khurafat yang kemudian disebarkan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi mereka. Dan saya ingatkan lagi teman-teman, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak keturunan orang-orang asli Indonesia, kita memiliki harkat dan martabat. Jangan sampai kemudian kita mau kemudian dibodohi oleh orang-orang asing yang memang kemudian hakikatnya orang-orang asing yang kemudian datang ke negeri kita ini. Saya akan selalu mendukung ya teman-teman, ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi yang memang kemudian jelas komitmennya ya, itu kan demi kebenaran ya gitu kan. Oke teman-teman, akhir kata teman-teman, angzur mangkola wala tangzur mangkola limangkola wala tangzur mangkola. Jadi akhir kata, lihatlah apa yang disampaikan oleh seseorang, nggak perlu kemudian kalian lihat siapa yang menyampaikan. Apa yang disampaikan itu cocok, ambil ya teman-teman. Kalau nggak cocok, lewat gitu kan, nggak perlu kemudian dimasukkan ke dalam hati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.